Selamat pagi anak-anak hebat. Pada saat ini kita ada dalam kegiatan pembelajaran dengan materinya kerajinan berbasis media campuran. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu merancang, membuat, dan menyajikan kerajinan dari bahan logam, batu, dan atau plastik yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu peserta didik dapat melakukan finishing pada pembuatan kerajinan bahan berbasis media campuran yang dibuatnya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran saat ini yaitu dengan menggunakan model PJBL atau Project Based Learning, peserta didik diharapkan dapat melakukan finishing pada pembuatan kerajinan bahan berbasis media campuran. Ya, anak-anak, boleh disimak bahwa kerajinan berbasis media campuran banyak dilakukan oleh pengrajin. Alasannya, 1. Adanya kekurangan bahan atau memanfaatkan bahan yang tidak banyak jumlahnya. 2. Menghindari bentuk yang monoton, artinya bentuk yang hanya tidak ada perubahan, namun bentuknya hanya pada satu bentuk saja. 3. Meningkatkan estetika atau nilai keindahan pada tampilan produk yang dihasilkan. 4. Lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Ya, anak-anak, yang dimaksud dengan kerajinan berbasis media campuran dengan bahan dasar dari kayu, logam, batu, itu adalah jenis yang menggunakan bahan utama tertentu yang dipadukan sedemikian rupa dengan bahan tambahan agar lebih menarik namun tetap fungsional sesuai fungsi asli kerajinan tersebut. Ya, anak-anak boleh menyimak. Di sini ada prinsip kerajinan dari media campuran. 1. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Artinya, bahan yang tidak mengandung bahan kimia dapat disatukan untuk dapat menghasilkan suatu produk. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Jadi untuk menghasilkan suatu produk kerajinan media campuran tidak hanya berfokus pada satu bahan saja. 3. Bahan dapat terdiri dari berbagai jenis. 4. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau istilah lainnya yaitu estetika. 5. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya, sehingga terjadi kesatuan yang harmonisasi. Ya, di sini boleh dilihat cara menghasilkan produk kerajinan media campuran yang unik atau memiliki nilai keindahan dan artistik, yaitu 1. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau istilah lainnya stilasi. Jadi, untuk membuat suatu produk kerajinan bisa kita menambah atau mengurangi, namun tidak mengurangi nilai estetika atau nilai keindahan dari suatu produk tersebut. Kedua, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Kita dapat merubah bentuk produk kerajinan, namun tidak akan mengurangi nilai estetika. Ya, dengan istilah lainnya yaitu deformasi. Ya, anak-anak, kita dapat menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk. Di sini, prinsip yang harus kita lakukan dalam tahap perencanaannya adalah sebagai berikut. 1. Pesan eksplisit pada produk harus jelas. Apakah sebagai produk fungsional?
Yang dimaksudkan prinsip pada nomor 1 ini artinya setiap produk yang kita buat atau hasilkan harus memiliki pesan. Ya, pesan itu yang dapat membuat atau menghasilkan daya tarik tersendiri bagi orang yang melihat produk tersebut. 2. Pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan. Apakah produk kerajinan bermanfaat atau membawa pesan informatif atau prestik. 3. Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan kerajinan. 4. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar atau bentuk langsung? Jadi yang dimaksudkan di sini yaitu produk yang dihasilkan bisa dalam bentuk gambar, bisa juga dalam bentuk langsung. Artinya produk yang dihasilkan dapat kita lihat secara langsung. 5. Perkaitan penghematan bahan agar produk dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk. Ya, di sini untuk dapat merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi, ya, kita lihat bahwa pengertian deformasi sendiri itu adalah sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen atau tetap, ya, tidak akan terjadi perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Ya, anak-anak sekalian, di sini Ibu ada menampilkan gambar kerajinan berbasis media campuran. Yang ada pada tampilan gambar ini merupakan kerajinan berbasis media campuran dari bahan dasar kayu. Di sini yaitu diambil stik es krim untuk dijadikan sebagai bahan dasar yang mana dapat membuat hiasan dinding. Yang kedua, kerajinan berbasis media campuran kayu dan batu karang. Di sini anak-anak boleh simak bahwa dari bahan dasar batu dan kayu dapat kita membuat bingkai foto. Yang depan daripada bingkai foto itu merupakan aksesoris daripada batu karang. Yang berikut kerajinan berbasis media campuran juga dari batu dan kayu. Di sini terlihat bahwa diletakkannya batu-batu di atas kayu dengan memodifikasi bentuk dan caranya yang berbeda-beda untuk ditampilkan sebagai suatu produk kerajinan. Ya, di sini ada tampilan juga kerajinan berbasis media campuran logam. Di sini boleh disimak bahwa ada 3 buah kaleng. Ini kaleng bekas susu. Yang mana di luar kalengnya dicat dengan bentuk atau coretan-coretan atau lukisan sesuai dengan keinginan kita sendiri, ya. Jadi bahan dasar logam ini hasilnya ketika kita modifikasi dengan bentuk-bentuk gambar, lukisan ini, hasil akhirnya kita dapat gunakan sebagai tempat pensil atau tempat pena. Sementara gambar yang di sampingnya itu merupakan gelang dengan bahan dasar logam juga, namun ini tidak dapat dibuat secara manual, harus menggunakan alat atau menggunakan teknologi untuk menghasilkan bahan tersebut. Ya, anak-anak, inilah pembelajaran kita tentang kerajinan berbasis media campuran. Oke, sekian dan terima kasih.